أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah SWT, insyaallah pada hari ini kita akan belajar ayat-ayat gharib atau ayat talaqi, yaitu ayat yang harus belajar langsung kepada seorang guru agar tidak terjadi kesalahan. Baik, insyaallah kita akan belajar ayat-ayat gharib dalam Al-Quran. Ada ayat gharib atau khusus, kemudian muskilat, sulit, dan hati-hati. Baik, untuk perdana ini, untuk bacaan gharib saya akan membahas tentang waqaf ikhtibari, yaitu waqaf yang sebenarnya tidak boleh berhenti kecuali karena ada tujuan. Yang pertama, karena napasnya tidak mampu. Yang kedua, karena kita ingin menguji, yaitu menguji kemampuan seorang qori, yang disebut dengan waqaf ikhtibari. Ada dalam surat Al-Maidah, Al-Maidah ayat yang ke-27. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Di sini ada وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ. Jadi posisinya adalah ketika kita wasal tidak berhenti di kata naba abnai, maka tidak ada huruf yang muncul, seperti biasa. Tapi kalau kita berhenti di kata naba abnai, maka ada huruf yang muncul, yaitu huruf nun. Contoh, watslu alaihim naba abnain. Itulah cara mengetahui huruf yang tersembunyi di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ini disebut dengan waqaf ikhtibari, yaitu waqaf untuk menguji kemampuan seorang qori. Kita baca lagi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Kalau waqaf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ. Seperti itu. Jadi sama dalam bahasa Arab itu ada mufrad, misalnya qalamun, satu pulpen. Kemudian qalamani, dua pulpen. Ibnun, ibnaini, dua anak. Di sini adalah sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, seperti itu. Ini ada. Baik, kita akan bacakan surat Al-Maidah ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Jadi sekali lagi, ketika kita berhenti di naba abnai, maka ada huruf yang muncul. Kalau tidak berhenti, maka tidak ada huruf yang muncul. Baik. Berikutnya ayat-ayat gharib atau khusus berikutnya adalah idgham mutajanisain,
saya sebutkan yang huruf-hurufnya. Yang pertama adalah ta bertemu dengan to, ya. Contohnya misalnya huruf ta-nya, ya, tidak baca tapi langsung ke huruf to. Nah, ini idgham mutajanisain. Itu artinya adalah sama makhraj tapi beda sifat. Kayak misalnya huruf dha dengan dha. Idzalamu. Nah, huruf dha adalah huruf tipis. Nah, huruf dha adalah huruf tebal. Seperti itu. Ya, baik, yang pertama adalah idgham mutajanisain. Ta bertemu dengan ta maka masuk ke huruf ta, ya, tidak ada hamasnya. Contohnya amanat ta'ifah, amanat ta'ifah. Nah, jadi taknya langsung masuk ke ta. Kemudian huruf ta masuk ke huruf dal. Contohnya ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Nah, jadi bukan ujibat da'watukuma. Jadi taknya masuk ke dal. Kemudian ta ke dal, ya, bukan dibaca yalhath dzalik tapi kemudian ta ke dal, ya, bukan dibaca yalhath dzalik tapi yalhadz dzalik, yalhadz dzalik. 100% masuk ke huruf dal. Idgham mutajanisain, sama makhraj beda sifat. Kemudian huruf dha ke dha, ya, bukan idz walamu tapi idzalamu, idzalamu. Nah, seperti itu. Kemudian ba ke mim, ya, idgham mutajanisain ba ke mim, yaitu bukan dibaca irkab ma'ana tapi irkam ma'ana. Tetapi ada yang berbeda, yaitu huruf ta ke ta, ya, di surat Al-Maidah ayat yang ke-28, ya, berdekatan dengan waqaf ikhtibari, yaitu tidak langsung masuk ke ta. La in basatta ilayya yadak. Ya, tetapi ada sifat huruf isti'lanya dimunculkan tanpa diqalqalahkan. Contoh misalnya la in basatota, enggak seperti itu, ya. Jadi sifatul isti'lanya itbaqnya dimunculkan, kemudian setelah itu ke ta, ke huruf ta. Contoh la in basatta ilayya yadak, bukan la in basatta ilayya yadak. Nah, seperti itu, ya. Jadi sifatul huruf isti'lanya dimunculkan, kemudian baru dia ke huruf ta, ya. Contoh sekali lagi, la in basatta ilayya yadak, basat, basat. Nah, itu basatta, basatta. Seperti itu, ya. Demikianlah sahabat Quran untuk pembahasan ayat-ayat gharib dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan bahas ayat-ayat gharib yang lainnya, InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.